sore, pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita berbakti, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang kamu muda-mudi remaja semuanya bangkit berdiri. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau bawa korban syukur kita ke hadapan Tuhan. Haleluya. Sembah, ku
Haleluya. Haleluya. Kami mau bawa korban syukur kami Tuhan. Kehadirat-Mu ya Bapa. Karena Engkau Allah kami yang baik. Selama-lamanya Engkau Allah kami yang baik. Saat ini kasih-Mu terbukti bagi kami. Mudah-mudahan remaja-Mu di tempat ini boleh ada. Di tempat ini kami boleh berbakti. Kami boleh memuji. Kami boleh memuliakan nama-Mu. Semua karena kebaikan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadirat karena kebaikan. Dengan setiap pujian kami mau balas cinta kasih ya Bapa. Urapi pujian kami, bertahtalah di atas pujian kami. Sehingga pujian kami menyenangkan hati ya Bapa. Berkati, urapi setiap pelayan-pelayan-Mu. Berkati, urapi kami semua untuk bersama-sama bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, serahkan pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau bersuka cita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Makin berdiri kau muda. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu bersyukur. Haleluya, rahmat yang Kau beri. Melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap hari. Oh haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, katakan sebab Dia baik. Haleluya, amin. Kawasannya selamanya, kasih setianya, kasih setianya.
kita, haleluya. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, amin. Sebab namamu harus setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, amin. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, haleluya. Kita mau bersyukur terus kepada Tuhan. Tetap bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Allah bangkit. Kita mau bersorak. Musuh sudah dikalahkan. Kita dibebaskan. Ya Allah yang dahsyat. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan ya Allah yang bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, mari bersorak. Hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Selamatkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit. Mari bersorak, bersoraklah. Hey. Allah bangkit, mari bernyanyi, bernyanyilah. Karena musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Maka dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Hey. Allah
Tuhan, silakan duduk kembali. Dialah kita yang dahsyat, karena musuh kita sudah dikalahkan. Kita anak-anak yang dibebaskan. Puji Tuhan, kor dari pemudanya dipersilakan.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati pujian dari pemudanya. Sebentar kita akan siapkan hati untuk terima firman Allah. Saya undang kembali bangkit berdiri, kamu muda-mudi remaja, terkasih dalam Tuhan. Kita mau siapkan hati sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dialah hanya Yesus yang menjadi penolong kita. Dan hanya dialah penolong kita yang setia. Haleluya.
Kita masuk dalam doa, Saudara Rangga. Doa buat firman. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat petang kita semua. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Kita kembali belajar firman Tuhan petang hari ini. Buka Alkitab kita dalam Mazmur 19 ayat yang ke-8. Mazmur 19 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Mazmur 19 ayat 8. 1, 2, 3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ya, saya beri judul firman Tuhan petang hari ini, pengalaman. Ya, pengalaman. Pasti kita pernah membaca ya footnote dalam buku tulis kita, bahwa bahasa Inggrisnya ya sebutkan sendiri, pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya, pasti kita pernah membaca itu dalam buku tulis kita. Namun menjadi pertanyaan buat kita, apakah memang benar pengalaman itu menjadi guru yang terbaik? Apakah memungkinkan pengalaman itu adalah bagaikan seorang guru yang memberikan pelajaran yang terbaik untuk kita? Ya. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengalaman itu artinya yang pernah dialami. Yang pernah dialami, dirasa, dijalani, dan ditanggung. Itu arti dari pengalaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita melihat arti ini berdasarkan kamus, berarti hal-hal yang dialami ini itu menyangkut panca indera manusia. Ya, ada 5 panca indera, kemudian diolah dalam otak kita, ya, diolah dalam otak kita, bahkan menjadi sebuah memori dalam otak kita, bahkan itu bisa sangat berkesan, melekat dalam hati kita. Ya. Karena yang kita alami, yang kita rasa, yang kita jalani, yang kita tanggung, bisa berkesan, bisa tersimpan dalam memori ingatan kita masing-masing untuk jangka waktu mungkin yang pendek, bahkan yang panjang. Ingat terus sampai seterus-seterusnya. Dan kita lihat jenis-jenis pengalaman, ya, ada pengalaman yang manis. Nah, ini menyangkut hal-hal yang menyenangkan untuk kehidupan. Wah, aku mendapatkan beasiswa. Wah, cintaku diterima. Wah, aku dapat berkat yang istimewa. Bahkan yang tidak pernah kupikirkan, tiba-tiba ada berkat tersebut. Pengalaman manis, pengalaman indah, pengalaman yang berbunga-bunga. Juga mengalami pengalaman yang pahit. Nah, itu jenis pengalaman pahit. Waduh, dihukum guru. Nah, contoh sederhana saja. Waduh, datang terlambat, akhirnya kena semprot. Waduh, motorku
kempes, waduh jatuh kecelakaan, ya, atau mendengarkan ejekan, hinaan dan lain sebagainya. Dan dijadikan itu pengalaman yang pahit. Waduh, rencanaku yang telah kususun secara detail, secara rapi, gagal total. Padahal dalam rencana itu aku berharap ada sesuatu yang indah, ada hasil yang baik, ada hasil yang memuaskan, namun semuanya gagal total. Lain sebagainya. Juga pengalaman pribadi. Ini dialami oleh pribadi-pribadi, bahkan orang lain pun tidak boleh tahu. Ini nyangkut pribadi saya sendiri. Biar saya sendiri yang sering kita dengar atau kita alami, biar pribadiku sendiri yang mengalami kamu jangan. Biar pribadiku sendiri yang menikmati kamu jangan. Biar yang tidak enak ini hanya untuk aku kamu jangan. Jadi pengalaman-pengalaman pribadi yang menyangkut kepribadian masing-masing. Dan juga ada pengalaman spiritual. Ini menyangkut batiniah, kerohanian seseorang dengan Sang Pencipta. Ini harus terjadi dalam setiap pemuda remaja. Walaupun pengalaman kita, ya, karena ini menyangkut spiritual, pengalaman kita dengan Tuhan itu tidaklah sama. Namun itu sanggup memacu kita untuk semakin giat mengiring akan. Saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami pengalaman yang indah dengan Yesus. Ini spiritual. Jangan dilupakan. Walaupun itu tidak bisa kita jadikan doktrin atau pengajaran, artinya apa yang kau alami dengan Tuhan nanti kedepannya juga akan mengalami hal yang sama, kedepannya lagi akan mengalami hal yang sama, kedepannya lagi akan mengalami hal yang sama. Tidak bisa. Karena pengalaman dengan Tuhan itu selalu progresif, ya, selalu mengalami perkembangan, juga mengalami perubahan. Sebab cara Tuhan bekerja pun juga berbeda-beda. Namun harus kita mengalami spiritual, pengalaman rohani, pengalaman iman dengan Tuhan. Sebab itu penting sekali bagi saya. Apakah itu penentu kesuksesan kerohanian seseorang, apakah itu penentu keberhasilan dalam mereka mengiring akan Tuhan? Tidak bisa. Kalau itu dijadikan penentu berarti itu doktrin, ajaran yang melekat yang patut ditiru. Sebagai contoh saudara tahu ya Yudas Iskariot selama kurang lebih 3,5 tahun dia mengalami keistimewaan pengalaman hidup bersama dengan Yesus. Namun akhir hidupnya bagaimana? Karena dia tergiur dengan uang, ya. Dia tergiur dengan keuangan, ya. Dia jadi hamba uang. Akhirnya dia menjual Yesus, walaupun dia menyesal, tapi penyesalannya dengan cara yang salah, yaitu bunuh diri. Mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak wajar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia mengalami pengalaman perjumpaan dengan Yesus secara langsung, namun tidak menjadikan penentu keberhasilan kerohanian. Dan ini ditulis untuk apa? Untuk menjadi pelajaran buat saya dan saudara. Mari kita terus membangun, menikmati pengalaman yang indah secara spiritual kita. Sebab itu akan memacu, sekali lagi mendorong kita untuk semakin giat di dalam Tuhan. Melalui pemazmur dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Dari sini kita mengerti bahwa firman Tuhan mampu memberikan hikmat. Hikmat ini di luar kepintaran, di luar nalar logika. Dan kalau saudara membaca terjemahan Amsal, kalau nggak salah pasal 8 atau berapa,
disebutkan hikmat, berseru-seru dan mengucapkan perkataannya. Hikmat di sini itu mengacu pada Yesus dan Yesuslah sumber hikmat. Hikmat itu tidak bisa kita dapatkan melalui sekolah formal. Tidak bisa. Hikmat tidak bisa kita dapatkan melalui belajar dalam ilmu pasti. Sains, teknologi, kita tidak bisa mendapatkan hikmat dari hal-hal itu. Tapi kita bisa mendapatkan pengetahuan, kepintaran dari hal-hal itu. Orang berhikmat belum tentu pintar. Orang pintar pun juga belum tentu berhikmat. Jadi yang mana? Alkitab katakan, dan untuk berhasil itu diperlukan suatu hikmat. Nanti itu dalam pembahasan berikutnya kalau kita mau belajar. Firman Tuhan ini memberikan hikmat, memberikan suatu pengetahuan yang di luar pengetahuan yang ada. Dan kita dapat menelisik itu, dapat mengetahui itu dengan pasti melalui firman. Ya. Kalau ilmu pengetahuan menyelidiki di mana sorga, tidak bisa menemukan mereka. Ya, secanggih apapun alatnya mereka berusaha untuk menemukan sorga. Dengan berbagai macam alat, berbagai macam galaksi yang ada yang diteliti, yang diselidiki, mereka tidak bisa menemukan surga. Tapi dengan firman Allah kita mengerti bahwa surga, ini contoh saja, hikmat dari firman Allah untuk kita bahwa surga itu nyata. Dan di kitab Wahyu Yohanes telah mendeskripsikan, walaupun hanya sebagian kecil saja, dari deskripsi Yohanes melalui penglihatan di Pulau Patmos. Dan kita perlu hikmat yang datangnya dari Tuhan. Hikmat yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Maka dari itu firman Tuhan mampu memberikan hikmat kepada setiap orang yang tidak berpengalaman. Maka dari itu penting saya dan saudara bukan hanya mempelajari ilmu pengetahuan supaya kita pintar, supaya kita mengetahui berbagai macam keadaan di dunia ini, tapi kita juga perlu mempelajari firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan. Karena saudara tahu bahwa Amsal katakan permulaan hikmat, permulaan pengetahuan, permulaan kepintaran itu ialah takut akan Tuhan. Ya, ada seorang pendeta bergelar doktor menulis status seperti ini. Pengetahuan adalah awal mula dari iman. Dan iman tidak akan pernah bertentangan dengan pengetahuan. Ini dokter. Terus saya baca komen. Kalau pengetahuan itu awal mula dari iman, benar nggak saudara? Bahaya sekali. Ibrani katakan oleh karena iman dulu baru kita mengetahui bahwa seluruh alam semesta dijadikan oleh iman dulu baru menghasilkan pengetahuan. Bukan pengetahuan menghasilkan iman. Nah, kalau pengetahuan menghasilkan iman, semua akan dilogikakan. Semua akan dilogikakan. Contohnya saja, ya sekarang yang seperti itu, perpuluhan. Banyak yang melogikakan untuk apa mengembalikan perpuluhan. Sedangkan itu kan peraturan Taurat. Sekarang logikanya, kalau dibandingkan dengan logika, Abraham memberikan perpuluhan dari hasil rampasan. Ya, benar. Terus sopo sing ngajari Abraham memberikan perpuluhan dari hasil rampasan? Siapa?
Padahal itu kata pertama kali muncul dalam Kejadian. Orang-orang berlogika, Abraham mengembalikan perpuluhan dan mereka akan menjawab secara logika. Ya, pada waktu itu memberikan dari hasil rampasan perang, dapat rampasan dikembalikan perpuluhan. Sekarang ditanya kembali, kalau Abraham mengembalikan perpuluhan berdasarkan rampasan, dan sekarang kita nggak perlu sapa sing ngajarin Abraham perpuluhan. Ya, kalau bukan Allah sendiri. Jadi mempelajari Alkitab bukan hanya yang tersurat, tetapi juga yang tersita. Ada lagi, mengembalikan perpuluhan, memperkaya pendetanya. Secara logika apakah benar? Benar. Tapi kalau saudara mau menelisik lebih lanjut, apakah pendeta cukup dengan perpuluhan ini? Tidak cukup. Saya katakan ini karena saya hamba Tuhan, tidak cukup. Tidak cukup. Banyak hamba-hamba Tuhan yang cerita kepada saya, kalau saya hamba Tuhan, jadi gembala sidang, hidup dari kolekte dan perpuluhan, nggak cukup. Tetapi kalau kita mendasari bahwa perpuluhan itu adalah firman Tuhan, berbahagia. Maka dari itu firman Tuhan Yesus mengatakan, belas kasihan, keadilan, dan perhatian itu memang perlu. Pertama yang ditegur ahli Taurat, kamu mengembalikan perpuluhan dari ada selasih, jintan, dan lain sebagainya, namun belas kasihan, keadilan, dan perhatian kepada sesamamu kamu abaikan. Tapi tidak berhenti sampai di situ, Yesus mengatakan apa? Yang satu engkau lakukan, yang lain jangan engkau abaikan. Artinya apa? Belas kasihan, ya. Keadilan, ya. Perhatian kepada sesama dan lain sebagainya, hubungan dengan sesama, iya. Tetapi perpuluhan juga, ya. Itu contoh sederhana. Jadi firman Tuhan ini akan memberikan kita hikmat untuk mengerti bahwa semuanya itu berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan logika kita. Kita dapat menambah pengalaman pribadi dan spiritual kita melalui firman. Melalui ayat Mazmur 19 ayat 8 ini, kita juga dapat menambah pengalaman pribadi dan spiritual kita melalui firman. Makanya firman Tuhan ini membuat kita bertumbuh, membuat kita berkembang. Semakin kita mengerti firman Tuhan, dan semakin mengerti firman Tuhan, semakin gak benar. Karena kalau kita mengerti firman Tuhan, dengan menundukkan logika kita di bawah, kita akan menjadi semakin serupa dengan Allah. Tetapi kalau logika kita ada di atas dari kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menemukan ketimpangan, ketidakbenaran di dalam firman. Karena yang bermain logika kita, yang bermain otak kita, apakah logika, kita harus mengerti apakah logika, otak, pikiran kita dengan firman Allah itu tidak sinkron. Sinkron. Firman Allah tidak menyangkali tentang pikiran manusia. Tentang cara berpikir, cara menilai, cara mengolah, firman Allah tidak pernah menentang. Maka dari itu firman Allah memberikan free will kepada manusia, kehendak bebas. Bebas kamu mau bikin apa. Bebas kamu mau berpikir model apa, bebas. Tetapi kita mau mendasarkan pikiran kita bahwa kita bertumbuh, kita semakin mengerti kehendak,
bukankah di TikTok, di Instagram banyak mengatakan bahwa firman Allah itu adalah jantung hati. Kita dapat mengerti Tuhan, kehendaknya, kemauannya, isi hatinya melalui firman. Saudara bertanya, kenapa Allah dalam perjanjian lama kok mengizinkan membunuh? Sedangkan Allah dalam perjanjian baru kok nggak membunuh, nggak izinkan membunuh. Nah, maka dari itu kita harus melihat bahwa mempelajari Alkitab bukan hanya mencari sisi rohaninya, nah, itu memang perlu. Tapi tidak harus semuanya di rohani. Jangan salah paham ya, jangan salah paham. Tapi kita harus mengerti dulu latar belakangnya, sosial politik kebudayaannya pada waktu itu. Allah mengizinkan bangsa Israel untuk menumpas musuhnya, membasmi musuhnya, hanya semata-mata bukan Allah membenci manusia itu, bukan. Tapi berdasarkan sosiopolitiknya pada waktu. Sebab apa? Sebelum Allah memerintahkan memusnahkan mereka, Allah telah memberitahukan dulu apa? Nanti kalau bangsa-bangsa itu tidak kamu musnahkan, kamu akan ikut ini. Dari sini sisi kerohaniannya apa? Israel dituntut untuk taat sama Tuhan. Maka dari itu perjanjian Allah dengan bangsa Israel secara jujur, secara jasmani memang tidak bisa dipertahankan. Karena kedegilan bangsa Israel. Bahkan bangsa Israel pun sendiri dimusnahkan. Apakah Allah dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru berbeda? Sama. Sebenarnya yang dituntut, yang mau diajarkan kepada kita melalui sejarah sosial politik bangsa Israel ini, sebenarnya Allah itu mengasihi umatnya. Jangan sampai umatnya ini sama seperti bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal. Intinya itu. Maka dari itu Allah memperbaharui perjanjiannya kepada bangsa Israel dalam perjanjian baru dengan mengirimkan Mesias, Allah sendiri yang menjadi wujud manusia dalam Yesus Kristus dan mengikat perjanjian keselamatan untuk seluruh bangsa. Itu contoh sederhana. Ya, kita nggak akan pelajari itu pelajaran yang lain. Namun kita mau menambah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh. Memiliki pengalaman pribadi dengan Yesus yang luar biasa. Amsal 1 ayat 22. Amsal 1 ayat yang ke-22. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaan itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Nah, lihat bahwa Alkitab tidak membatasi kita untuk mendapatkan sebanyak mungkin pengetahuan. Tapi dari ayat ini dikatakan supaya saya dan saudara menanggalkan kehidupan yang tidak berpengalaman. Maka dari itu ditegur, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaan itu. Nah, ini menggambarkan orang yang berpuas diri dengan apa yang dia sudah dapatkan. Berpikir pengalamannya sudah banyak sehingga dia berhenti, stop. Gak mau berkembang. Dan firman Tuhan ini juga menyuruh kita untuk terus menambah
pengalaman. Untuk apa? Untuk kehidupan. Bukankah sebanyak mungkin pengalaman yang kita alami, kita akan mendapatkan pelajaran hidup yang jauh lebih baik. Semakin banyak juga pengalaman hidup bersama dengan Yesus, maka kerohanian kita pun juga semakin baik. Sekarang kita akan melihat contoh orang-orang yang mempergunakan pengalaman yang telah dia alami untuk menghadapi sesuatu. Kita buka dalam 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Sudah saya katakan tadi bahwa pengalaman setiap orang itu berbeda. Jangan ditiru pengalamannya Daud. Aku mau membuktikan bahwa Tuhan besertaku, aku tak kebun binatang, kalau ada singa aku mau lawan. Aku mau pegang. Aku mau pukul, aku mau hantam. Biru. Ya. Kalau ingin membuktikan Tuhan besertaku, tidak bisa, ini pengalaman. Saat itu bangsa Israel mengalami ketakutan, bahkan rajanya pun ketakutan. Ketika raja mengalami ketakutan, dia akan blank. Bagaimana untuk menyusun strategi, menyusun rencana menghadapi musuh. Dan kalau pemimpinnya ketakutan, sudah lemah, pemimpinnya sudah down, maka segala yang dipimpinnya pun juga akan mengalami hal yang sama. Sehingga prajurit-prajurit Saul, bahkan Saul pun, padahal sebelum-sebelumnya Saul luar biasa. Tapi karena ketidaktaatannya roh Tuhan telah undur. Dan Daud punya tugas selalu untuk kirim makanan kepada kakak-kakaknya sebagai tentara. Bangsa Israel mengalami ketakutan karena Goliat orang Filistin, pimpinan orang Filistin menantang. Dan ketika Daud mendengar tantangan dari Goliat, dia pergi kepada Saul. Menawarkan dirinya untuk berperang dengan Goliat. Dan perkataan Daud adalah perkataan yang optimis, perkataan yang penuh keyakinan. Di saat orang lain tawar hati, dia enggak mau tawar. Dia menceritakan pengalamannya, apa yang dia hadapi selama dia menggembalakan kawanan kambing domba. Bagaimana singa, bagaimana beruang, dan binatang-binatang buas coba-coba menerkam peliharaan kambing domba Daud. Namun Daud dengan sigap mengalahkan binatang-binatang buas. Jadi dia punya pengalaman Daud ini bukan dipuji karena beruang sudah mati.
Tetapi pelajaran dari pengalaman Daud ini, ada keberanian. Ada keoptimisan di dalam. Dia tidak takut dengan singa, dia tidak takut dengan beruang. Makanya beruang singa hanya dihajar Daud ketika menyerang kawanan domba. Kalau enggak, ya dihajar. Jadi penuh keberanian, penuh keoptimisan. Dan ketika Daud melihat bahwa semua bangsa Israel dan pimpinannya mengalami kepesimisan, dia yakin hal yang sama yang Tuhan kerjakan pada diri Daud untuk mengalahkan singa dan beruang, Tuhan juga akan kerjakan dalam diri Daud untuk mengalahkan. Maka dari itu, dari segala kesimpulan pengalaman yang diceritakan Daud, dia kembalikan bahwa semuanya itu dari Tuhan. Jadi sebanyak pun pengalaman saudara, kehebatan saudara, keoptimisan saudara, kecanggihan saudara, Daud ini luar biasa, dia canggih, dia hebat, tapi dia kembalikan bahwa semuanya bukan dari dia, melainkan dari Tuhan. Dan Daud tidak menjadikan pengalaman ini sebagai doktrin, sesuatu yang dipegang teguh, pengalaman mengalahkan singa. Namun pengalaman dengan Tuhan, Tuhan yang dia jadikan doktrin, pegangan, acuan, juga akan sama. Jadi kita melihat Daud mempergunakan pengalamannya sebagai hal untuk memacu keberanian melawan Goliat. Pengalaman apapun yang kita hadapi, itu sebagai alat pacu kita, keberanian kita, memacu keberanian kita untuk melawan setiap tanda kutip Goliat besar yang kita hadapi. Tujuannya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan supaya mampu memberikan penghiburan dan kebebasan dari yang lain. Maka dari itu carilah pengalaman yang luar biasa. Supaya ketika orang lain curhat tentang masalah yang dia hadapi, engkau telah mengalami terlebih dahulu dan engkau mampu memberikan solusi, kekuatan. Dulinlah yang jauh. Bisa juga engkau merantau di negeri orang, supaya engkau dapat melihat bagaimana karakter dan budaya di negeri orang, dan mengambil suatu pelajaran. Kalau enggak pergi keluar ke negeri orang pun enggak masalah, atau ke tempat lain enggak masalah. Di keseharian kita jadikan itu pengalaman-pengalaman yang indah untuk memacu keberanian kita ketika kita menghadapi hal-hal yang besar. Dan kita akan melihat contoh orang yang tidak mau belajar dari kita. Kita buka dalam Markus 8. Markus 8. Ayat yang ke-14 dan seterusnya. Markus 8 ayat 14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degil
kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Lalu saudara membaca dalam Matius pasal 16 ayat 5-12, ayat 12 dikatakan, maka mengertilah mereka bahwa yang diperbincangkan Yesus bukan roti jasmani, melainkan ajar. Ya. Yesus memperingatkan mereka, awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ya, ragi itu barang yang kecil ya, tapi itu dapat mengkamiri seluruh adat. Kalau saudara buat roti 2 kilo, raginya enggak perlu 1 kilo, meledos apa-apa. Cukup sedikit saja. Tutup, rotinya. Jadi sedikit memberikan pengaruh. Dan yang dimaksud Yesus ini, ya murid-murid mengerti setelah ditegur Yesus tentang pengajaran orang Farisi. Ya, pengajaran orang Farisi itu menolak tentang kebenaran. Kemudian ragi Herodes, bahwa Herodes ini telah bersepakat dengan orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki kan terkenal bahwa mereka tidak percaya akan kebangkitan, akan adanya malaikat. Yang Yesus tekankan kepada murid-murid, waspadalah. Namun murid-murid anggapannya salah. Yang dimaksud ragi orang Farisi dan ragi Herodes karena mereka tahu ragi itu biasanya dicampur roti, mereka beloknya ke roti jasmani, roti yang bisa dimakan. Dan Yesus menyebutkan, apakah kamu tidak ingat, apakah kamu lupa, apakah kamu tidak paham, tidak mengerti? Telah degilkah hatimu, kamu punya mata, punya telinga. Sudah saya sebutkan di awal bahwa pengalaman itu berbicara juga menyangkut tentang panca indera. Berapa banyak roti? Dari 5 roti, 2 ikan berikan untuk 5.000 orang. Sisa berapa? 4.000 sisa berapa? Dari roti yang sedikit. Artinya begini, mereka telah mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Yesus tentang mujizat 5 roti 2 ikan. Dan apa itu untuk roti 4.000 orang, 7 roti untuk 4.000 orang. Pengalamannya membuat mereka terkagum-kagum, bukan melihat kuasa Yesus, tapi melihat roti yang luar biasa. Sehingga ketika Yesus berbicara tentang ragi, yang mereka ingat roti yang luar biasa yang Yesus adakan mujizat. Sehingga pengalaman ini tidak membentuk, ternyata tidak membentuk kerohanian mereka, pengertian mereka tentang apa yang diperbincangkan Yesus pada waktu itu dalam peristiwa ini. Kalau dalam Injil Yohanes, bukankah pemberian makan 5.000 orang menyebabkan 15.000 orang tinggalkan Yesus? Kalau saudara baca dalam Injil Yohanes 6, ayat 66, ya beloknya nanti ke Antikris 666, mereka tinggalkan Yesus. Yesus juga berbicara tentang roti. Tapi pandangan mereka, pengalaman mereka hanya tertuju dari
rotinya itu, bukan kuasa yang menyertai bagaimana roti yang sedikit itu untuk 5.000 orang laki-laki saja. Perempuan dan anak-anak tidak tercatat, tapi jelas pasti mereka makan. Sehingga mereka protes perkataan Yesus ini keras karena Yesus mengatakan, aku ini loh roti hidup. Mereka enggak mau terima. Sama seperti ini. Jadi mereka murid-murid ini tidak mempergunakan pengalaman supranatural yang dilakukan Yesus sebagai penunjuk tingkat kerohanian mereka. Mereka ternyata tidak mau. Tidak mau. Dari itu kita harus mengerti firman Tuhan juga dari berbagai macam-macam sudut pandang. Kalau dalam bahasa Indonesia ada majas, ada kata-kata kiasan, personifikasi, dan lain sebagainya. Mari kita mengerti dalam pengiringan kita dalam Tuhan, pengalaman kita dengan Yesus, bahkan mujizat yang Yesus telah kerjakan dalam hidup kita. Jangan kita pandang dari hasilnya yang telah kita terima, melainkan di dalam hasil yang kita terima itu ada kuasa Yesus yang akan membuat kita semakin bahwa Tuhan akan terus menambah pengalaman kita dengan cara-cara yang dan kita tidak mau belajar. Kita bukanlah orang yang tidak mau belajar dari pengalaman, tapi kita adalah orang-orang yang mau belajar. Walaupun pengalaman itu saya katakan bukanlah guru yang terbaik. Untuk apa sih? Untuk bekal menjalani. Yang semakin sukar semakin sukar. Maka dari itu pengalaman spiritual kita harus terus naik, dan pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam hidup sehari-hari menjadikan bekal yang penting untuk juga hidup kita jauh lebih baik, jauh lebih. Ya, Tuhan memberkati, teruslah memiliki pengalaman bersama Tuhan. Sama-sama kita bangkit. Kita angkat satu pujian, kekuatan di jiwaku, ketenangan ada dalam hadirat-Mu saat ku menyembah. Terima kasih, terima kasih.
serahkan kepada Tuhan sebagai sumber masa depan kita. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa, nanti saudari Isma berdoa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Angkat satu pujian, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan bulu batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Tempat gereja besok ibadah pagi sekolah minggu jam 4.45, dilanjutkan ibadah raya dengan 9 berkati Selasa tetap kebutuhan doa pemuda remaja. Ya, kita mau belajar disiplin dalam kita beribadah kepada Tuhan, baik disiplin waktu maupun ketepatannya, supaya kita belajar mendisiplinkan diri. Kalau di dunia kita bisa disiplin, kenapa urusan gereja kita tidak bisa? Mari kita disiplin dalam hal apapun, usahakan jangan terlambat, baik dalam ibadah maupun pelayanan. Lebih indah kalau kita dapat menikmati ibadah dari awal sampai akhir. Tidak perlu kita memusingkan yang lain, oh mereka datang terlambat, kenapa kita harus memberi contoh yang gak baik? Kalau kita bisa memberi contoh yang baik, kenapa kita harus meniru yang tidak baik? Lakukanlah hal yang sama ketika engkau bisa disiplin di dunia, urusan dunia. Saya percaya kita juga bisa disiplin dalam urusan bergereja. Tuhan berkati. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada malam hari. Kita angkat satu pujian. Kau lebih tahu yang terbaik tadi. Dia tahu apa yang terbaik buat saya dan saudara. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku
kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Biar itu menjadikan pengalaman yang indah kami bersama dengan Engkau. Dan kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami berserah, kami percaya Engkau penolong yang setia atas setiap kehidupan kami. Kami mendasarkan iman kami dalam Yesus Kristus. Dasar yang teguh, dasar yang kokoh, yang tidak pernah tergoncangkan oleh apapun. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi nama-Mu, karena Tuhan sudah menolong dan memberkati ibadah kami pada petang hari ini. Berkati setiap generasi muda yang ada, jadi generasi muda yang bertumbuh, dewasa di dalam Yesus, dan siap menghadapi segala tantangan-tantangan yang ada di depan kami. Bersama dengan Yesus, kami pasti menang dalam segala perkara. Berkati pemuda remaja yang lain. Doa kami kepada Tuhan, supaya mereka kembali ada bersama dengan kami meninggikan hamba Yesus. Bahkan pemuda remaja yang lain pun yang belum percaya pada Engkau, melalui hidup kami mereka dimenangkan, diselamatkan, dibawa kepada kasih Kristus. Setelah ini kami berpisah pulang ke rumah masing-masing. Penghentaran penyertaan Allah menjadi bagian kami. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, kita terima berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus beserta kita sekalian sampai Yesus datang yang kedua kali. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam.